Anak Indonesia itu gue paling gampang dapat daging tuh murah di luar negeri. Karena Oke. di luar negeri itu kan di butcher, di toko daging itu selain dagingnya dan kulitnya dan lemaknya dikit kan semua nggak, mereka kan nggak. Sementara anak Indonesia kan ngambil can I have kikil, feet, mata, pipi segala ya kan. Itu Itu kan yang kita buangan obrolin kan. juga tuh tadi. Kita obrolin juga Iya tadi. kan buangan kan kalau di sana Yes, kan. Jadi buangan, kita ha. benar-benar bisa dapat gratis. Lalu Iya, iya. tiba-tiba gue pengen bikin rawon nih. Bikin Bikin rawon gue Gue tadi liat mau tangan ngomong rawon. lagi, yang pas gue nebak lo masakan paling enak apa? Rawon ya? Gue mau ngomong gitu lagi tadi. Tapi ini rawon teraneh yang pernah gue lihat. Kenapa? Karena semua kan bumbunya udah dapat kan apa gitu segala macam apa gitu udah masak. Jadi intinya hasil akhirnya, hasil akhir banget yang sudah terjadi di mangkok, rasanya rawon. Rasanya? Rawon betul. Oke. Warnanya bening karena gue nggak tahu keluak bahasa Inggrisnya apa ya. Oh iya. Lu mau Jadi ngomong apa jadi keluak? lo nggak pakai keluak? Gue minus keluak lah, nggak ada lah. Oke, karena kunci Keluak apa bahasa Inggrisnya? Lu mau Google sampai sinting nggak ada. Klewek. Nggak ada. Dipulangin Kluwek. iya gue nanya-nanya Kluwek. gitu. Nggak ada. Lu mau nyari sampai gila juga nggak ada. Clue itu kan hint ya. Wak. Enggak, wak apa ya? Wak apa? Work kerja. Jadi lo Oh, iya. itu Serah. work kerja, oke. Tapi tetap Rasanya berhasil. rawon. Rawon. Tapi pada saat lihat mangkok tuh aneh gitu kayak Enggak kok hitam. bening gitu Iya, kan, iya, kita enggak warna terbiasa hitam ya. hitamnya Iya. gitu. Berarti lo suka rawon juga ya? dulu gue suka. Karena sekarang udah vegan. Yes. Rawon itu kan pakai daging sapi. Soalnya katanya Gue bisa bikin rawon sekarang pakai jamur. oh, I see, Atau benar. nangka kadang kan Iya. bisa dibikin ala-ala kayak daging gitu. Benar. Jadi memanipulasi sayuran untuk jadi daging, benar. betul. Dan Mengganti itu gue suka protein. banget. Dulu di dekat kampus gue tuh di Binus itu ada restoran vegan dan gue suka banget itu. Palmerah ya? Di Palmerah, Masih ada itu betul. sampai sekarang. Oh, masih ada itu? Loh, kalau gue lagi pengen banget, sebenarnya kan vegan kan gampang ya, gue makan tahu, tempe, Iya, oncom, iya, jengkol dan iya. segala kan. Iya, benar. Cuman kalau gue lagi gue pengen makan mie bakso rasa mie bakso jadi dagingnya memang dari daging-dagingan dibuat. Baru Jadi ke situ, Palmerah iya, iya. itu ada drumstick ayam, Yes! ada steak. Itu masih ada. Iya. Masih ada itu. Bener. Wow. Gue kira Karisma apa gitu iya namanya. namanya. Betul, warung dulu mungkin sekarang udah gak gitu, itu Iya, enak masih banget. ada, Itu masih ada. salah satu rekomendasi tempat makan vegan yang ada di Ya Jakarta. kalau lo lagi kangen daging-dagingan Iya, Karena sebenarnya iya. vegan ya lo makan tahu tempe juga Udah aman ya. Apa sih mendasari lo vegan waktu itu? Cause I don't wanna kill Yes. I don't wanna kill something yang gue nggak bisa create lagi gitu. Ya. Mungkin yang gue nggak suka adalah industrinya sih. Betul, Karena gua tuh- kan memang ada ya. beberapa ya sapi segala macam emang wajar dimakan. Yes. Tapi kan industrinya itu Yes. memaksa dan dengan Yes. cara yang salah. Benar. Gitu. Pun orang zaman dulu juga makan itu, Iya, tapi iya. tidak dengan industri yang seperti ini Iya, gitu. betul, Mungkin betul. banyak global people juga yang belum tahu seperti apa industrinya. Kalau nonton YouTube dan segala macam sebenarnya banyak lah Iya, konten-konten iya, dan iya, segala iya. macam. Kalau mungkin itu bisa jadi trigger juga Betul, gitu ya. betul. Almarhum bokap gua sebelum meninggal itu sekitar berapa ya? Mungkin 10 sampai 20 tahun akhirnya vegan juga Oh nice. gitu. Ya, jadi Enak pasti badannya jauh lebih enak. sehat. Orang Iya. paling sehat yang pernah gue kenal Iya. tuh almarhum bokap gue. Lo mau kapan aja cek darah gitu iseng Yes. aman. Yes. Gak ada tuh kan lo makan Yes. bangsanya tetelan Iya. dan segala macam kan lepas semua nggak Bokap ada. gue itu Ya. nggak pernah diopname. Ya. Sekalinya diopname main jet ski sama temannya kena bulu babi. Oh, iya. Diopname. Jadi bukan karena internis gitu. Iya, Jadi iya, itu betul. salah satu gaya hidup yang bukan gaya hidup, way of life mungkin yang bisa diikuti sama global people. Iya dan juga orang bisa suka dilakuin. keribetan gitu pada saat rider gue misalnya vegan nih, aduh panik gitu harus nyari merek-merek lah, elah lu nyari tukang ya itu tukang ketoprak juga udah vegan. Yes. Sebenarnya jauh lebih murah hidup gue. Wow, enak sekali jadi Iya, pihak gue nggak beli penyelenggara. telur, nggak beli daging ya kan. Yes, yes, Cuma yes. kadang mereka tuh yang kepanikan sendiri gitu. Mungkin mereka juga ingin supaya lo tetap nyaman Ya, dengan I know, tapi brand. apa vegan yang bisa di- Iya, enggak lah, Iya, gitu. benar-benar. Kita balik lagi ke single satu ini dari Kita random banget bicara Iya. It's okay karena semua orang pengen tahu sisi lain lo dari semua yang lo lakuin dalam hidup ini. Anyway, satu ini kita mungkin ada global people yang baru aja tune in. Jadi ini adalah lagu Recycle dari Superglad yang lagunya tuh menurut gue dalam banget. Lagu ini keluar pun juga dulu akhirnya gue tahu ini tuh lagunya tuh untuk ini pada saat Ya, itu di ya. televisi musik Ya, itu gitu ya. ya, Nah, ya. untuk produksinya sendiri, lo ketemu sama Supergladnya lagi? Gue sama anak Superglad main tiap hari juga Iya. gitu. Produksi mereka udah ngizinin kan gue kalau gue tipe yang teman pun dengan izin dan tertulis Yes. dan secara resmi lah ya Ya, supaya tidak ada kesalahan di industri dan menurut gue siapapun musisi berhak dihargain, berhak dihargai dan di respect lah. Berapa lama produksi? Cepet, nah kalau gue agak sulit untuk ngomong produksi lagu ini doang karena gue lagi bikin serial 4 nih langsung yang akan oke. dirilis setiap 2 minggu. Oh. Next ada satu lagu yang dari Jering Membara. Yang ketiga ada satu lagu yang
ini sangat berbeda dengan genre gue. Jadi gue bikin tuh bener-bener yang disco dan segala macam. Itu cantik itu aku. Gue ngambil multiple vokalis yang menemani gue. Ada vokalnya tuh gue, Sarah Wijayanto, Widi Viera, Pia Utopia. Jadi kita pokoknya intinya berbicara tentang cantik itu aku. Akunya tuh kan bisa apapun itu bentuknya gitu. Jadi itu campaign juga. Ada satu lagu lagi. Nah itu kembali ke Melanie yang pang dan kenceng yang berteriak tentang itu dia. Jadi ya nah itu semua tuh dalam bulan yang sama produksinya. Jadi gue sulit untuk ngomong lagu satu doang tuh berapa lama produksinya. Oke. Semenyenangkan apa proses produksi? Gue mah selalu seneng ya berkarya tuh menyenangkan gitu. Nggak pernah ada yang apalagi. Lu gak pernah kelihatan sedih ya kayak? Tapi kata dia langsung enek. Cengeng gue tuh. Hah? Gue tuh cengeng. Oh iya? Cengeng. Iya gue tuh cengeng. Secengeng apa? Oh ya? Contoh yang paling gampang. Voice note 5 menit habis itu ketawa lagi gitu. Ya wajar. Semua orang pasti punya sedih, tapi lu nggak nunjukin itu gitu maksudnya. Iya, gue sih berusaha untuk nggak pernah nyembunyiin ya, ekspresif, marah-marah, sedih-sedih. Cuman kadang-kadang gue menahan untuk tidak posting atau nunjukin pada saat momen gue sedih atau marahnya karena bukan takut nunjukin itu dari gue, cuma gue takut kata-kata gue nggak kekontrol saat itu. Oke. Sehingga gue takutnya ini kata-kata ini, gue takutnya apa yang gue lakukan sekarang, gue akan seselin nih berapa menit kemudian, entah perkataan gue, entah perbuatan gue, entah menyinggung seorang. Jadi biasanya kalau pada saat momen gue benar-benar marah atau nangis, gue diem dulu. Gue malah nggak mau tuh langsung posting kepancing apa nggak, gue diem dulu. Supaya gue nggak nyesel. Nice. I don't know so wise. Who I hurt. Kekacauan ini kan juga semua dimulai dengan cuman orang yang tersinggung dengan apa yang dilakukan orang. Jadi gue menghindari itu sih, takut aja gue. Nah itu masih banyak orang belum bisa ngelakuin hal itu. Tahu sebenarnya kita nggak boleh langsung act gitu ya, marah, sedih, anything gitu ya. Itu. Tapi lu bukan berarti nggak boleh sedih atau nggak boleh marah. Gue teriak gitu. Boleh. Nangis. Makanya dia bilang gue bisa nangis. Voice note pun gue ke orang yang gue percaya, yang deket, yang gue tahu lo nggak nanggepin nggak apa-apa, terima aja please didengar, gue kelihatan lo denger dah, yang penting gue keluar, daripada gue ke orang terus yang gue nggak tahu. Kita bisa ngeliat penembakan sekolah di Amerika yang ada satu yang wawancara lo lihat, ternyata itu cuma gara-gara beberapa tahun sebelumnya dia pernah dikatain tolol sama guru. Nah itu dia kan. Atau dia tersinggung temennya bilang, lo kok nggak ini sih gitu. We never know kata-kata yang keluar dari kita kayak apaan. Dan kita pun juga nggak tahu orang itu battle apa yang dilalui sama dia. Yes, kita nggak tahu hari dia lagi kayak apa gitu. Bener. Jadi setuju. Emang kelihatannya kayak happy aja karena proses itu gue tahan. Tapi kemudian biasanya gue sampaikan dengan kata-kata yang udah gue atur. Oke, gitu. Lebih terstruktur lah kata-kata gue gitu. Tapi tetap kata-kata lo adalah kata-kata Melanie Subono yang orang lain nggak bisa ngomong kayak gitu. Betul. Tapi hanya lo yang bisa ngomong sudah kayak melewati saringan gitu. Dari kalau nggak pakai saringan, gue udah ketangkep ITE berjuta kali gitu. Tapi gila, dari segala macam yang lo lakukan, perjuangan ini dan segala macam, pengancaman tuh udah biasa kali buat lo ya? Biasa, sudah sering. Iya. Gila. Sudah sering. Gak ada orang yang mungkin bisa sekuat kayak orang seperti lo. Jadi banyak. Kebetulan aja gue muncul di permukaan gitu. Tapi banyak kok. Banyak malah sebenarnya banyak orang terutama perempuan itu yang juga mau gue angkat di Hawa Membara yang bareng Jering tuh. Banyak perempuan sebetulnya yang lebih, mungkin kasar nih kalau menit ini lo kasih award, gue kepikiran 1.000 orang yang awardnya akan gue sampein gitu loh buat mereka. Tapi mungkin mereka tidak naik ke permukaan gitu karena mungkin sebelumnya gue udah keburu jadi public figure dulu dari keluarga yang dikenal. Jadi kayaknya nama gue tuh lebih dikenal gitu. Tapi sebenarnya orang kayak gitu tuh banyak sekali di jalan. Tuh banyak banget. For those people and you. Yes, makanya gue kalau orang nanya siapa idola lo, gue yang gue banyak banget. Tapi gue nggak tahu namanya satu. Gue cerita tentang ibu warteg di ujung jalan gue, tentang pejuang ini itu tuh banyak banget sebenarnya, di unsung heroes gitu kalau kata gue.